Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, awalam ya'rifu rasulahum fahum lahu munkirun. Atau siapapun orang yang tidak mengenal Rasulullah SAW, maka orang tersebut dianggap orang yang mengingkari Rasulnya. Di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala mensifati orang yang tidak mengenal kanjeng Nabi itu dengan sifat inkar, pengingkaran kepada kanjeng Nabi. Maka dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala bilang kayak gitu, para ulama dari zaman tabi'in hingga zaman sekarang itu mereka berlomba-lomba di dalam mengarang kitab tentang kanjeng Nabi Muhammad SAW, dari siarnya, kisah-kisah hidupnya, terus akhlaknya, keutamaannya, kehidupannya, terus bermuamalahnya sama orang-orang. Untuk apa? Untuk mengenalkan para ulama kepada para muslim semuanya bahwa kanjeng Nabi SAW merupakan uswah. Terus pengenalan kita kepada kanjeng Nabi itu dapat menyelamatkan kita di zaman yang penuh fitnah ini, di zaman yang penuh pemikiran penyimpangan, pemikiran yang jauh dari ajaran-ajaran Islam. Dan untuk selamat dari itu semua, itu hanya cukup dengan satu, yaitu mengenal kanjeng Nabi Muhammad SAW dengan kitab-kitab yang telah dikarang oleh para ulama. Terus yang namanya ngaji atau yang namanya mempelajari kitab sirah kanjeng Nabi Muhammad SAW itu dapat membentuk kekuatan iman kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Karena guru kita Syekh Yusri pernah bilang, wa idza jahiltahu jahiltallah, wa idza jahiltan nabi jahiltallah, wa idza jahiltahu wa idza alimtahu alimtallah, wa idza alimtahu alimta kulla syai', wa idza jahiltahu jahilta kulla syai'. Apabila kamu mengetahui kanjeng Nabi, maka kamu akan mengetahui Allah. Dan apabila kamu tidak mengetahui kanjeng Nabi, maka kamu akan tidak mengetahui Allah. Dan bahkan ketika kamu mengetahui kanjeng Nabi, maka kamu akan mengetahui segala hal. Dan ketika tidak mengenal kanjeng Nabi, maka tidak akan mengetahui apapun. Bahkan mempelajari kanjeng Nabi itu merupakan bagian dari aqaid. Maklum bahwasanya umat Islam itu terkumpul dari 3 komponen utama. Yang pertama, pembahasan uluhiyah, terus an-nubuwah, terus as-sam'iyat. 3 pembahasan komponen utama ini yang telah dipelajari dari ilmu akidah atau ilmu kalam. Dan mempelajari kanjeng Nabi itu termasuk dari aqaid, bukan dari furu. Maka dari itu mengenal kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam dari segi kehidupannya itu merupakan bagian dari agama. Karena itu masuk dari ketiga rukun pokok, yaitu nubuwah. Dan juga insya Allah kita akan memilih kitab mengenal kanjeng Nabi Muhammad SAW dengan menggunakan kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah. Kitab Asy-Syama'il Muhammadiyah ini karangan Al-Imam Al-Muhaqqiq Al-Muhaddis Al-Mudakkik Abi Isa Muhammad bin Isa At-Tirmidzi radhiyallahu ta'ala anhu, yang lahir pada tahun 209 Hijriah. Kitab Asy-Syama'il Muhammadiyah ini itu ibarat satu kitab yang menjelaskan tentang kehidupan kanjeng Nabi, menjelaskan tentang akhlak kanjeng Nabi, menjelaskan tentang cara makannya kanjeng Nabi, terus cara minumnya kanjeng Nabi, terus juga menjelaskan tentang pakaian kanjeng Nabi, tentang ibadah, cara ibadahnya kanjeng Nabi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan lain sebagainya dari segi-segi aspek kehidupan. Dan ini penting karena kanjeng Nabi SAW merupakan
uswah bagi kita. Bagaimana kita bisa mengetahui kanjeng Nabi sebagai uswah kalau kita tidak mempelajari syama'ilnya? Maka dari itu, mari kita berdoa kepada Allah untuk memulai mempelajari sirah dan mempelajari kanjeng Nabi Muhammad SAW di kitab Syama'il Muhammadiyah ini. Dan juga kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita diberikan kekuatan dan istiqomah untuk senantiasa mempelajari kanjeng Nabi Muhammad SAW agar keimanan kita bertambah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Syama'il Muhammadiyah. Kitab Asy-Syama'il atau As-Syama'il, kata As-Syama'il sendiri itu bisa dimaknakan khos, bisa dimaknakan am. Ketika misal Anda bilang Asy-Syama'il, kata doang Asy-Syama'il kayak gitu, itu yang dimaksud berarti kanjeng Nabi. Asy-Syama'il bil mujarrad kira maknahu Syama'ilun Nabi Muhammad SAW. Akan tetapi ketika diedofatkan, misal Syama'il Imam Abu Hurairah atau Syama'il Imam Bukhari, maka maknanya khusus kepada Imam Bukhari. Akan tetapi ketika Anda mendengar kata Syama'il sendiri, itu yang dimaksud itu bukan siapa-siapa lagi. Itu yang dimaksud udah tentu, yaitu udah khos, yaitu kanjeng Nabi Muhammad SAW. Itu kalau kata Syama'il. Terus kita langsung aja masuk terhadap kitabnya langsung. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa qaulul musannifu bismillahirrahmanirrahim. Al-babul awal babu ma jaa fi khalqi Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bab pertama yang diangkat oleh Imam Tirmidzi di dalam pembahasan Syama'il Muhammadiyah, yaitu menjelaskan tentang sifat zahirnya kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fi khalqi Rasulillah, sifat zahirnya kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bisa dilihat oleh mata. Seperti rambutnya, terus postur tubuhnya, terus warna kulitnya dan lain sebagainya. Nah, bab pertama menjelaskan tentang itu. Wa anhu bihi qala haddatsana Abu Raja Qutaibah ibn Sa'id an Malik ibn Anas an Rubai'ah bin Abi Abdurrahman an Anas bin Malik annahu sami'ahu yaqul kana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam laisa bil tawilil ba'ini wala bil qasiri wala bil abyadil amhaq wala bil adab wala bil ja'dil qatati wala bis sabti ba'athahu Allah ta'ala ala ra'si 40 sanah fa aqama bi Makkah 10 sinina wa bil Madinati 10 sinin wa tawaffahu Allah ala ra'si 60 sanatan wa laysa fi ra'sihi wa lihiyatihi 20 sya'ratan bayda'a. Babu ma jaa'a fi khalqi Rasulillah. Bab yang menjelaskan tentang sifat zahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam laisa bit tawilil ba'in. Adapun Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam itu memiliki postur tubuh yang mana tidak tinggi-tinggi banget. Maksudnya apa? Ketika orang melihat itu, oh tinggi banget. Enggak kayak gitu. Enggak tersifati yang tingginya itu tinggi banget. Kata orang Sunda apa? Misal si Taragi ngalewat. Nah itu gitu. Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam tingginya itu tidak tersifati dengan sifat yang tinggi banget. Wala bil qasiri, dan satu waktu kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam memiliki postur tubuh yang tidak pendek juga. Tetapi postur kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu rob'atan, kana rob'atan, yaitu postur tubuhnya itu pas atau pertengahan, yang mana ketika orang lihat kanjeng Nabi itu tidak tersifati oleh tinggi banget, dan juga kanjeng Nabi di satu waktu tidak tersifati oleh pendek banget. Itu min haisu, itu dari segi postur kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, postur tubuhnya kanjeng Nabi. Wala bil abjadil amhaqi wala bil adam. Setelahnya ini menjelaskan tentang warna kulit kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Warna kulit kanjeng Nabi wala bil abyadil amhaqi. Kanjeng Nabi tidak memiliki kulit yang mana itu putih banget atau disebut albino.
Kanjeng Nabi SAW tidak memiliki kulit albino yang putih. Abyadil amhaq artinya apa? Syadidul bayad. Syadidul bayad berarti putih banget. Atau ya albino. Kanjeng Nabi tidak albino. Wala bil adam. Kanjeng Nabi juga tidak memiliki kulit yang mana itu kemerah banget. Enggak. Akan tetapi kulitnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW yaitu gabungan antara warna putih dan merah. Yang mana antar disebutkan di hadis selanjutnya al-abyadu al-musyarrabu bil humrah, yaitu warna putih yang tercampuri oleh warna merah. Wala bil ja'di al-qatati wala bis sabit. Nah, ini selanjutnya sifat Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam dari segi rambutnya. Bagaimana rambut Kanjeng Nabi? Rambut Kanjeng Nabi itu wala bil ja'di al-qatati. Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak memiliki rambut yang keriting. Al-ja'di al-qatat itu maksudnya ikal keribo. Kanjeng Nabi enggak keribo. Wala bis sabati, dan satu waktu juga rambut Kanjeng Nabi tidak lemes banget, tidak tipis. Akan tetapi rambut Kanjeng Nabi apa? Kana ja'dan rojilan. Kanjeng Nabi SAW memiliki rambut yang bergelombang dan satu waktu lembut, lemes. Jadi akhoda minal qatati al-muwawwagi wa akhoda mina as-sabti an-nu'umah. Kanjeng Nabi SAW mengambil dari sifat keriting yaitu bergelombang, dan mengambil dari sifat lembut yaitu lebat sama lemes sallallahu alaihi wasallam. Jadi gabungan itu semua. Maka kita di sini melihat bahwasanya miqyasu kulli jamalin wa miqyasu kulli jamalin huwa sayyiduna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ukuran keindahan dan ukuran ketampanan, kelayakan lah, kecocokan, itu ukurannya merupakan diukurkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Misal ketika Anda pengen mengukur atau ya mengira-ngira bagaimana atau apa sih kulit yang paling sempurna, warna kulit yang paling sempurna, apakah warna putih, apakah warna merah seperti orang Indian dahulu, apakah warna coklat, apakah warna hitam, apakah warna apa, atau warna biru? Lihat warna kulit Kanjeng Nabi Muhammad. Kulit Kanjeng Nabi Muhammad berwarna putih tercampur oleh merah. Oh, berarti warna kulit tersebut paling utamanya kulit. Ketika Anda bisa bertanya, apakah model rambut paling baik atau bentuk rambut yang paling baik? Tanya Kanjeng Nabi atau lihat sifat Kanjeng Nabi. Apa rambut Kanjeng Nabi? Maka itu paling sempurnanya rambut. Sifat rambutnya Kanjeng Nabi yang tadi, kana ja'dan rajula, bergelombang dan juga lembut. Sallallahu alaihi wasallam. Berarti orang yang memiliki rambut bergelombang dan juga lembut berarti itu rambut yang paling terbaik. Pokoknya segala hal kebaikan dan segala hal kesempurnaan kiaskan atau timbang dengan keindahan sifatnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW min haitsu al-khilqah au khuluqiyah, dari segi anggota tubuh atau postur atau dari segi akhlaknya sallallahu alaihi wasallam. Ba'athahu Allah taala ala ra'si arba'ina sanah. Allah Subhanahu wa taala mengutus kepada Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika menginjak 40 tahun. Fa aqama bi Makkah asra sinina wa bil Madinati asra sinin. Dan Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam bertempat tinggal di Mekah selama 10 tahun, wa bil Madinati asra sinin, dan di Madinah juga 10 tahun. Akan tetapi ketika kita melihat dari hadis yang lain atau riwayat yang lain yang lebih sahih, bahwasanya Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam makata fi Makkah salasata asrata sanah. Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam bertempat tinggal di Mekah itu selama 13 tahun dan di Madinah 10 tahun. Karena apa? Karena misi dakwah Kanjeng Nabi itu semuanya 23 tahun. 23 tahun. 13 tahun di Mekah dan 10 tahun di Madinah. Jadi semuanya 23. Wa tawaffahu Allahu ala ra'si sittina sanatan, dan Allah Subhanahu wa taala mewafatkan Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika menginjak umur 60 tahun. Dan ini juga sama. Riwayat yang lain disebutkan bahwasanya yang lebih sahih daripada riwayat ini, umur Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan 60 tahun sebagaimana riwayat ini.
Adapun di riwayat yang lain yang lebih sahih, umur Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu 63 sampai 63 tahun. Walaysa fi ra'sihi wa lihyatihi 20 sya'ratan bayda. Dan Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak ada di kepala dan jenggotnya itu lebih dari 20 helai rambut yang memiliki uban. Di sini ada isyarat bahwasanya Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan umur beliau yang menginjak udah tua 60 tahun, 50 tahun ke atas itu udah dianggap tua. Akan tetapi Maulana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu rambutnya dominan warna hitam. Bahkan rambutnya yang beruban itu tidak lebih dari 20 helai. Ini membuktikan apa? Ini membuktikan bahwasanya Kanjeng Nabi Muhammad SAW tidak berpikir kecuali suatu hal yang berpikir yang penting. Kita lihat sahabat yang lain. Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq. Beliau ini lebih muda 3 tahun dari Nabi. Misal ketika Kanjeng Nabi menginjak umur 60 tahun, berarti Sayyiduna Abu Bakar umurnya itu baru menginjak 57. Akan tetapi Sayyidina Abu Bakar walaupun lebih muda dari Kanjeng Nabi, ubannya Sayyidina Abu Bakar itu lebih banyak ketimbang Sayyidina Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Sayyidina Abu Bakar ubannya itu udah memenuhi rambut. Dengan keadaan lebih muda, uban Sayyidina Abu Bakar itu lebih banyak ketimbang ubannya Sayyidina Rasul. Ini bukti bahwasanya Kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak banyak memikirkan hal-hal yang mana tidak penting. Dan tahu atau enggak bahwasanya yang menyebabkan Rasulullah SAW beruban itu adalah karena memikirkan Al-Quran. Ntar disebutkan di hadis yang selanjutnya, Kanjeng Nabi bilang, sayyabatni hudun wal waqi'ah wa akhwatuha. Saya ini beruban dikarenakan surat Hud dan surat Al-Waqi'ah dan lain sebagainya. Kanjeng Nabi SAW ubannya itu karena Al-Quran, bukan memikirkan apapun. Beda dengan manusia biasa seperti kita. Kita beruban itu karena banyak pikiran, stres, terus memikirkan suatu hal yang gak penting, sehingga rambut menjadi putih. Sedangkan Kanjeng Nabi enggak, tidak memikirkan apapun kecuali hal yang diridhoi oleh Allah. Ini bukti bahwasanya Kanjeng Nabi bukan orang biasa. Kalau orang biasa dengan umur segitu, itu biasanya ubannya udah banyak, kecuali orang tersebut pakai pewarna rambut. Begitu kira-kira. Itu hadis pertama. Al-hadis as-sani, hadatsana Humaid bin Mas'adah al-Basri qala hadatsana Abdul Wahhab Ats-Tsaqafi an Humaid an Anas bin Malik qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rab'atan laisa bit-tawili wala bil-qasiri hasanal jismi wa kana sya'ruhu laisa bija'din wala sabtin asmaral launi idza masya yatakaffa. Hadis yang kedua, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rab'atan laisa bit-tawili wala bil-qasir. Adapun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu memiliki postur tubuh yang rob'ah. Rob'ah itu sifat yang mana menunjukkan bahwa postur Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu postur yang pas, postur yang indah, postur yang ideal. Itu rob'ah. Tidak, orang yang melihat Kanjeng Nabi tidak menganggap Kanjeng Nabi itu tinggi-tinggi banget, dan juga satu waktu orang yang melihat Kanjeng Nabi tidak menganggap pendek-pendek banget. Itu makna rob'ah. Laisa bitawili, Kanjeng Nabi tidak tinggi banget, wala bil qasiri, dan juga tidak pendek banget. Hasanal jismi. Hasana ini masdar dari hasuna yahsunu husnan fahuwa sifat musabahat. Maaf. Hasanal jismi itu sifat musabahat dari hasuna yahsunu. Hasanal jismi, dan juga indah anggota tubuhnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Wa kana sya'ruhu laisa bija'din, dan bentuk rambut Kanjeng Nabi itu tidak keriting, laisa bija'din, bukan keriting. Wala sabtin, dan juga tidak tipis atau lembek, atau juga tipis atau lembut. Asmarul launi idza masya yatakaffa. Idza masya
yatakaffa'u. Asmarul launi, Kanjeng Nabi Shallallahu alaihi wasallam memiliki kulit yang mana itu asmarul laun. Asmarul laun itu merah. Merah tercampur dengan putih. Itu makna asmarul laun. Sumroh bihumrotin tukhalitu al-bayad. Itu tafsirnya tuh. Warna merah yang mana tercampur sedikit dengan warna putih. Sallallahu alaihi wasallam. Idza masya yatakaffa'u. Nah, ini di sini sifat berjalannya Kanjeng Nabi Sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi ketika berjalan itu yatakaffa. Yatakaffa itu artinya memiliki jalannya itu sabit, kokoh ketika berjalan. Dan juga Kanjeng Nabi anna khutuwatahu kanat muttasi'atan la mutaqaribatan ka khutuwatil mukhtalin. Sesungguhnya jalan kakinya Kanjeng Nabi Sallallahu alaihi wasallam itu luas. Jalan kakinya luas. La mutaqaribah, tidak berdekatan. Akan tetapi Kanjeng Nabi Sallallahu alaihi wasallam walaupun jalan kakinya seperti itu, beliau terbebas dari kata sombong. Gitu. Kanjeng Nabi Sallallahu alaihi wasallam walaupun jalan kakinya itu gagah, terlihat berwibawa, tetapi orang yang ketika melihat jalan Kanjeng Nabi itu mereka tidak memiliki anggapan, oh Kanjeng Nabi sombong banget jalannya, enggak. Kanjeng Nabi terbebaskan dari sifat itu. Sallallahu alaihi wasallam. Jadi kesimpulan dari dua hadis ini, kita mengetahui postur Kanjeng Nabi, rambut Kanjeng Nabi, terus warna kulit Kanjeng Nabi, cara jalannya Kanjeng Nabi. Adapun dari segi postur tubuh, Kanjeng Nabi rob'atan minal qaum. Postur tubuhnya ideal, tidak terlihat tinggi dan juga tidak terlihat pendek, tapi pantas, cocok, layak. Dan juga dari segi warna kulit Kanjeng Nabi yaitu warna putih yang mana tercampur sedikit oleh warna merah. Itu warna kulit. Terus dari segi rambut Kanjeng Nabi bergelombang dan juga tersifati oleh sifat lembut. Sallallahu alaihi wasallam. Lembut lebat. Sallallahu alaihi wasallam. Terus juga dari segi cara berjalannya Kanjeng Nabi itu luas, tidak berdekatan, akan tetapi dari satu sisi juga terbebas dari sifatnya orang-orang sombong ketika berjalan. Dan itu saja mungkin pertemuan kali ini. Nanti kita akan lanjut lagi di hadis nomor ketiga, yaitu menjelaskan tentang sifat-sifat Kanjeng Nabi yang lainnya. Kita cukupkan di pertemuan selanjutnya. Allahumma salli innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa 'ala alihi wa sallim. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa 'ala alihi wa sallim. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa 'ala alihi wa sallim tasliman katsiran. Walhamdulillahirabbil alamin.